Halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tematik tema 8, subtema 4 tentang bencana alam. Bencana alam yang ada di Indonesia yaitu banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi. Banjir. Saat musim penghujan, hujan turun terus-menerus. Hujan yang turun terus-menerus dapat menimbulkan banjir. Apa itu banjir ya? Banjir adalah genangan air di tempat luas. Banjir dapat merugikan manusia. Banjir mengenangi jalan, rumah, selokan, dan sawah. Nah, saat musim penghujan juga dapat menimbulkan bencana tanah longsor, seperti pada gambar. Ya, tanah longsor adalah runtuhan tanah pada lahan yang miring. Coba anak-anak perhatikan. Ya, ini adalah contoh gambar tanah longsor. Nah, tanahnya itu miring. Ya, sehingga tanah longsor, runtuhan tanah pada lahan yang miring. Tanah longsor ini dapat membahayakan manusia karena dapat menimpa manusia jika kita berada di situ, lalu dapat merusak bangunan-bangunan atau rumah-rumah warga yang ada di daerah tersebut. Anak-anak, mari kita perhatikan apa saja dampak bencana bagi kehidupan manusia. Korban jiwa. Rasa trauma pada korban yang selamat, merasa takut pada saat kejadian yang sudah dilalui. Kerugian harta benda. Ya, saat terjadinya bencana, banyak harta benda yang tertinggal, yang tidak terselamatkan oleh kita. Karena hal yang pertama sekali kita lindungi yaitu diri kita sendiri. Kita selamatkan. Sehingga harta benda yang ada di tempat tinggal kita tidak tertolong. Kerusakan lingkungan. Nah, terjadinya bencana dapat juga merusak lingkungan, seperti pada gambar. Bukan hanya manusia yang terkena dampak, hewan juga merasakan dampak yang begitu sangat mengkhawatirkan mereka. Ya, karena apa? Karena tempat tinggal mereka juga rusak, hilang. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk membantu korban bencana alam? Nah, memberikan sumbangan kepada korban. Sumbangannya bisa berupa makanan, minuman, pakaian. Nah, pakaian jangan pakaian yang sobek. Ya, masa kita memberikan kepada orang, sahabat, atau keluarga kita dengan pakaian yang sobek. Nah, itu sikap yang tidak terpuji. Maka, jika kita membantu korban yang terkena banjir, kita berikan bantuan yang layak, pakaian yang layak dipakai, bisa selimut, ya.
karena mereka membutuhkan pertolongan kita. Selain itu, juga kita dapat memberikan berupa obat-obatan. Ya, siapa tahu ada pada saat terjadinya bencana mereka terluka. Jadi, kita berikan obat-obatan yang ada di rumah kita. Begitu sikap terpuji yang diwujudkan oleh warga. Membantu orang lain dan saling bergotong royong merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi, kita membantu sesama, menolong sesama, dan bergotong royong ini termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Ya, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan, saling adil, memberi, membantu orang lain. Sikap kelima Pancasila mengajak kita untuk berbuat adil, menolong sesama, bergotong royong, tidak boros, dan tidak pamer. Tidak pamer ini maksudnya tidak menginformasikan atau memberitahukan apa saja harta benda kita yang ada di rumah. Ya, tidak seperti itu. Jadi, kita diajak untuk tidak pamer kepada semua orang. Nah, anak-anak, kita mau membandingkan mana suhu panas dan suhu dingin. Coba kira-kira perhatikan kedua gambar berikut. Kira-kira mana ya suhu yang panas, mana suhu yang dingin. Nah, panas dan dingin adalah suhu. Kita dapat merasakan panas dan dingin melalui kulit kita dan lidah kita. Nah, biasanya kalau kita di bawah terik matahari, kita merasa kepanasan. Kulit kita merasakan panas. Ya. Lalu bagaimana suhu saat musim kemarau? Apakah dingin atau panas? Bagaimana suhu saat musim hujan? Nah, pasti anak-anak semuanya sudah tahu ya. Musim kemarau, suhunya terasa panas. Ya, musim kemarau. Nah, musim kemarau yang ini keadaan suhunya panas. Sedangkan musim dingin atau musim hujan ini keadaan suhunya dingin. Nah, anak-anak kira-kira sudah bisa membandingkan mana suhu yang panas, mana suhu yang dingin ya? Nah, mari kita tentukan mana yang termasuk benda dengan suhu panas dan benda suhu yang dingin. Pasti sudah tahu ya, mana yang panas, mana yang dingin. Nah, kopi ini sangat panas. Sedangkan es krim ini dingin. Oke, anak-anak sudah bisa membandingkan ya. Coba anak-anak pikir dulu, bandingkan mana suhu yang panas, mana suhu yang dingin. Kira-kira apakah yang di sebelah kiri yang panas atau yang dingin? Atau yang di sebelah kanan ini panas atau dingin?
Nah, anak-anak pikir dulu, perhatikan gambarnya, jawab dalam hati. Ya. Nah, kita perhatikan. Ini gambar apa ya? Wah, ada apinya meletus. Kira-kira siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar gunung berapi yang meletus. Apa saja tanda-tanda gunung berapi saat akan meletus? Ya, coba perhatikan. Suhu di sekitar gunung naik. Ya, suhunya semakin lama semakin panas. Lalu mata air menjadi kering. Sering mengeluarkan tanda gemuruh, berisik. Ya, kadang juga disertai dengan getaran gempa. Tumbuhan di sekitar layu, jadi di sekitar Gunung Merapi ini ada tumbuhan itu, tumbuhannya layu karena adanya suhu yang begitu panas. Nih, nah ini Gunung Merapi ini mengeluarkan api. Ya, makanya saat Gunung Merapi meletus, kita disuruh menjauh. Karena apa? Supaya kita tidak terkena letusannya. Ya. Lalu selain itu juga binatang yang di sekitar gunung berpindah. Jadi binatang yang ada di sekitar gunung melarikan diri. Melarikan diri supaya tidak kena letusan Gunung Merapinya. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham pembelajarannya ya. Tadi sudah dibahas apa-apa saja bencana alam yang ada di Indonesia. Apa dampak yang terjadi kepada kita jika terjadinya bencana alam. Lalu bagaimana cara kita memberikan bantuan kepada korban yang terkena bencana alam? Apa-apa saja yang kita berikan? Lalu tadi kita sudah bahas perbandingan suhu dingin dan suhu panas. Semoga video pembelajaran kali ini anak-anak dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat mengerjakan soal-soal yang ada di buku tematik. Tetap semangat anak-anak, tidak boleh menangis saat belajar, harus tetap ceria. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua.